Insight 17. Memberi tantangan. Komunikasikan tantangan. Menyampaikan optimisme tidaklah efektif jika tidak diikuti oleh sikap optimistis. Saat memberi tantangan adalah saat menyampaikan peluang yang lebih baik. Saat pemimpin menentukan target dan memotivasi tim untuk mencapai target, diperlukan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan tantangan. Kemampuan komunikasi pemimpin diuji di sini, bagaimana ia tidak hanya menantang dan memberikan target kepada tim. Ketika pemimpin memberikan tantangan kepada timnya, yang muncul dari tim biasanya berupa 3 sanggahan dalam hati. Pertama, targetnya terlalu besar dan tidak masuk akal. Yang kedua, jadi pemimpin memang enak kerjanya cuma memberi tantangan. Kita anak buahnya yang disuruh mengerjakan. Ketiga, tiap tahun selalu begini, sudah bosan dengarnya. Yang penting actionnya. Pemimpin yang ingin menguasai kemampuan berkomunikasi yang efektif tidak perlu menyalahkan sanggahan-sanggahan tersebut, karena hal itu merupakan konsekuensi dari sikap pemimpin dan komunikasi pemimpin saat memberikan tantangan. Target besar yang disampaikan tanpa dasar dan dukungan data yang memadai pasti mengakibatkan sanggahan. Tantangan yang disampaikan tanpa menunjukkan partisipasi pemimpin sebagai bagian dari tim pasti membuat pemimpin dianggap cuma bisa bicara tapi tidak mampu melakukan. Pemimpin yang tidak inovatif dan kreatif memimpin perubahan yang hanya mengulang program yang sama dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan pasti mendapat sanggahan dan dianggap membosankan oleh timnya. Untuk menyampaikan tantangan yang efektif, seorang pemimpin perlu memahami cara komunikasi yang memotivasi tim. Menyampaikan tantangan yang efektif adalah membangun kesadaran dan membangkitkan motivasi tim yang mendorong komitmen kuat untuk bertindak. Berikut merupakan 5 tahap komunikasi yang efektif untuk memberikan tantangan yang membangkitkan motivasi dan komitmen. 1. Kontras. Memberikan pandangan yang kontras. Kita bisa tetap di sini, tidak melakukan banyak perubahan dan mendapatkan hasil saat ini. Namun, peluang di depan memberi kesempatan kepada kita semua untuk mendapatkan hasil 10 kali lipat. Caranya semata dengan mengubah kebiasaan kita setiap hari menjadi lebih efektif, khususnya dalam mencapai target harian, dengan kerjasama terbaik. Prinsip kontras ini memengaruhi pikiran orang dalam menilai sesuatu dengan memberi perbandingan 2 hal yang kontras antara yang terbaik dan yang terburuk, sehingga orang cenderung memilih yang terbaik. 2. Positif dan informatif. Komunikasi motivasi untuk memberi tantangan kepada tim adalah memberikan dorongan positif, meyakinkan kemampuan tim, dan menghargai peranan tim. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan prestasi dan keberhasilan yang telah dicapai oleh tim, serta memberikan informasi-informasi penting tentang situasi, tantangan, dan peluang yang ada. Selain itu, dapat diberikan optimisme dan harapan untuk mencapai hasil terbaik. 3. Seimbang dan proporsional. Kemampuan komunikasi pemimpin yang efektif dalam menyampaikan tantangan perlu diikuti dengan kemampuan komunikasi yang seimbang dan proporsional kepada semua pihak. Jika pemimpin menyampaikan tantangan, tapi tidak mampu menyampaikan peran dan tanggung jawab secara proporsional dan seimbang, pihak yang merasa mendapat tugas terbanyak bisa patah semangat. Pemimpin menyampaikan tantangan dengan efektif jika mampu menyampaikan komunikasi yang seimbang dan proporsional kepada semua pihak sesuai peran, partisipasi, tanggung jawab, dan kapasitas masing-masing. 4. Memberi kesempatan diskusi. Pemimpin tidak dituntut serba bisa mengerjakan semuanya sendiri. Komunikasi yang memberikan tantangan perlu diikuti dengan forum komunikasi interaktif atau brainstorming session yang memberikan kesempatan berdiskusi, menyampaikan usulan, saran, bahkan ide-ide perbaikan dan pengembangan. Dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi, tim merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan membuat seseorang makin merasa ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu keputusan. 5. Memberi dukungan. Komitmen tim untuk merespons tantangan akan makin kuat
jika pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan tim dengan mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tim, serta menciptakan situasi yang kondusif agar tim dapat berkembang mencapai target. Kelima hal tersebut merupakan gabungan komunikasi dan sikap kepemimpinan yang efektif dalam memberikan tantangan kepada tim. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif tidak hanya tentang pembicaraan verbal, tetapi juga serangkaian sikap yang mendukung pesan yang disampaikan. Komunikasi kepemimpinan yang efektif perlu diikuti dengan serangkaian sikap kepemimpinan yang efektif. Apapun tantangan yang disampaikan pemimpin, sangat penting difahami pentingnya kemampuan membangun kesadaran dan membangkitkan motivasi tim yang mendorong komitmen kuat untuk bertindak. Sebelum memberikan instruksi, pemimpin perlu lebih dulu memberikan teladan dalam menerapkan nilai-nilai dan sikap kepemimpinan yang optimistis, penuh percaya diri, antusias, berintegritas, dan memiliki strategi yang meyakinkan untuk mengatasi tantangan. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja, sukses dan gagal. Dalam morning briefing, saya memberikan tantangan dengan menceritakan perbedaan yang kontras antara orang yang gagal dan sukses. Ada orang yang sudah bekerja 20 tahun dengan tekun, baru 1 kali naik jabatan, belum bisa membeli rumah, belum bisa membeli mobil, kendaraannya masih 1 motor yang setia menemaninya saat berangkat dan pulang kerja. Di sisi lain, ada orang yang baru bekerja 6 tahun dan sudah bisa membeli mobil, membeli rumah, dan mendapat promosi jabatan 3 kali. Ini berarti orang tersebut sangat berprestasi sehingga cepat dipromosikan oleh atasannya. Kemudian saya menegaskan sekali lagi perbedaan kontras antara orang sukses dan gagal dengan memberikan pernyataan dan pertanyaan. 2 orang bekerja di perusahaan yang sama, berawal dari posisi yang sama, peluang karir pun sama, tetapi hasilnya berbeda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karyawan yang gagal berfokus untuk bekerja dengan tekun, baik, setia, dan jujur, karena itu dia bisa bertahan bekerja selama 20 tahun dengan 1 kali promosi jabatan. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tetapi ternyata bagi karyawan yang sukses tidak cukup hanya bekerja tekun, rajin, setia, dan jujur. Berbagai fakta menunjukkan bahwa orang yang terus sukses meningkatkan karir dan bisa dipromosikan beberapa kali, ternyata terbiasa menetapkan target dalam hidupnya. Semua yang dicapainya memang sudah ditargetkan. Pilihan bagi kita semua di sini, jika ingin sukses, biasakan hidup dengan target. Kita bersyukur di perusahaan ini selalu diberi target yang terus meningkat. Semua tantangan target itu melatih kita untuk mencapai hidup yang terus meningkat. Makin kita terlatih dan terbiasa untuk bekerja dengan dipacu oleh target, makin kita mengembangkan kemampuan sukses untuk mencapai impian kita. Dengan cerita tentang 2 perbedaan kontras antara orang gagal dan sukses tersebut, karyawan yang mengikuti morning briefing pagi itu disadarkan tentang adanya 2 pilihan sikap. Mereka yang ingin sukses memilih sikap berusaha mencapai target dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk berusaha mencapai target.